magnet penarik duit. Saya kasih sama anak saya, nggak bakal ngalamin susah. Dari Ibnu Mas'ud juga amalan ini dapat. Kata Ibnu Mas'ud, saya dengar dengan dua telinga saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orangnya sejak dia tahu membaca surat Waqiah saban malam, ora pernah baca Waqiah setiap malam, surat Al-Waqiah setiap malam, enggak putus, baca terus, lam tusibhu faqatun abadan, enggak bakalan mengalami gejala tekanan dana rendah seumur-umur. Enggak bakalan ngalamin kefakiran, kesusahan hidup seumur-umur. Nabi yang ngomong. Dan saya udah bagi sama anak saya nggak takut susah. Yang namanya miskin sama saya nih, sama keluarga, musuhan, nggak mau kenal. Kata Ibnu Mas, kalau kita kayaknya miskin temenan mulu sama kita, akrab mulu, jadi susah terus. Memang dia demen banget sama kita. Kalau Ibnu Mas'ud tuh yang namanya susah, musuhan. Saya punya. Yakinnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Duit saya banyak. Yang ada aja udah saya bagi-bagi. Terus anakmu? Anak saya udah saya kasih kunci duit, namanya magnet penarik duit. Saya kasih sama anak saya, nggak bakal ngalamin susah. Dari Ibnu Mas'ud juga amalan ini dapat. Kata Ibnu Mas'ud, saya dengar dengan dua telinga saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orangnya sejak dia tahu membaca surat Waqiah saban malam, ora pernah baca Waqiah setiap malam, surat Al-Waqiah setiap malam, enggak putus, baca terus, lam tusibhu faqatun abadan, enggak bakalan mengalami gejala tekanan dana rendah seumur-umur. Enggak bakalan ngalamin kefakiran, kesusahan hidup seumur-umur. Nabi yang ngomong. Dan saya udah bagi sama anak saya nggak takut susah. Yang namanya miskin sama saya nih, sama keluarga, musuhan, nggak mau kenal. Kata Ibnu Mas, kalau kita kayaknya miskin temenan mulu sama kita, akrab mulu, jadi susah terus. Memang dia demen banget sama kita. Kalau Ibnu Mas'ud tuh yang namanya susah, musuhan. Saya punya. Yakinnya luar biasa. Sahabat Rasulullah yang ngomong, kalau kita nih imannya rendah, kita orang dokter yang ngomong baru percaya, manggut-manggut. Begitu. Ini 3 kali sehari. Ini obat kecil ini. Nabi yang ngomong masih mikir. Apa iya tuh kita keyakinannya rendah, keyakinannya, padahal amalan salah aja. Kalau keyakinannya mantap, subhanallah, manjurnya.
Ada orang datang sama kiai, bagaimana biar kuat melek malam. Baca amalannya, ya kafi, ya kafi. Dia baca ya kopi, ya kopi. Melek. Padahal kopi itu nggak ada. Ya kafi. Wahai Tuhan yang memberi kecukupan nama saya dengan tidur sedikit. Kasih melek. Begadang. Salah dengar. Mungkin ngaji ngantuk. Ya kopi. Yang cocok ini. Ya kopi. Manjur. Gara-gara yakin. Yakin. Itu begitu. Ampelah dukun beranak. Bayi nyungsang, lahirnya kaki dulu. Orang di mana juga pala dulu. Bisa. Ketika diminta amalannya Nyai, saya minta amalan. Bagilah tuh buat doa-doa orang biar jangan sampai ada hari-hari nyangkut, plasentanya nyangkut, biar sehat. Dia bilang, Ji itu amalan dari Quran. Quran. Yang mana? Lu juga hafal. Yang mana itu? Pokoknya kalau orang lahiran usap perutnya baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka buka. Itu bal kebuka. Padahal nggak ada hubungannya tuh buka tuh. Begitu nggak ada buka itu artinya buka kita. Iftah itu bahasa Arabnya. Tapi yakin manjur. Lah kita ngerti artinya kagak manjur. Karena kita amalannya begitu. Orang dulu tuh amaran asal aja. Manjur banget. Yakin. Nabi bilang man qara'al waqi'ah kulla laila lam tusibhu faqatun abadan. Siapa baca waqi'ah saban malam niscaya tidak ngalamin susah seumur-umur. Kita udah bagikan itu sama kawan-kawan. Waqi'ah fadilah, yakni surat waqi'ah yang diamalkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ijazah daripada Muallim Syafi'i Adzami. Nih baca ini aja biar enggak susah hidupnya begitu. Waqi'ah. Itu Ibnu Mas'ud bagi waqi'ah sama anaknya. Jadi lu baca ini, jangan kagak. Subur anaknya. Muanya anaknya enggak ada yang masuk. Sampai ditanya dikasih apa warisan bapakmu tanah? Bukan. Lebih dari itu. Apaan? Surat waqi'ah. Suruh diamalin. Amalin waqi'ah saban malam. Nabinya nyuruh malam. Saudara nggak bisa malam, asar. Kalau asar 4 kali. Habis asar menjelang maghrib 4. Nah, kalau asar 4 kali. Baca waqi'ah. Itu amalan penolak susah. Biar kita jangan ngalamin susah. Itu dari Ibnu Mas'ud ini. Riwayatnya. Ibnu Mas'ud, saudara, sahabat yang amat sangat berani. Pertama kali orang yang berani membaca Al-Quran dengan suara lantang dan kenceng adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Waktu turun surat Ar-Rahman di Mekah. Kan habis waqi'ah ini, habis Ar-Rahman waqi'ah. Itu waktu turun Ar-Rahman, kata Nabi, siapa yang berani baca kencang? Ana ya Rasulullah. Kencang baca. Orang Quraisy tuh dengar marah-marah. Begitu ditertawakan Ibnu Mas'ud. Begitu. Nanti bakal tahu siapa yang bakal menang, kata Ibnu Mas'ud. Itulah kasus dengan Abu Jahal. Karena dia ditertawakan gara-gara Ibnu Mas'ud membaca Quran dengan kencang sekali. Kencang. Dia punya telinga dirobek sama sama Abu Jahal gara-gara baca Quran kencang. Begitu. Maka saat meletus perang itu, lalu Ibnu Mas'ud ketemu Abu Jahal, potong kupingnya. Kuping dulu lu robek gua robek lagi. Adapun pala gua buntungin, bonus. Buntung, kalah sama Ibnu Mas'ud. Yang orang dulu dihina-hina. Begitu, dikata dah anak kecil, begini. Begitu. Ibnu Mas'ud.
Dan Ibnu Mas'ud ini saudara wafat setelah sakit di Madinah, wafat dikuburkan di Baqi'. Kita ziarah itu di rada nengah makamnya di Baqi'. Baqi' itu tanah kusir Madinah, 200 meter dari Masjid Nabawi. Di situ ada 10.000 sahabat Nabi yang kuburannya di situ. Salah satunya Ibnu Mas'ud meninggal pada tahun 30 Hijriah dalam usia umur 63, dalam usia 63 tahun. Dia meninggal pada tahun 30 Hijriah dalam usia 63 tahun. Waktu wafat masih banyak hartanya karena ngamalin surat Waqi'. Sampai ada yang menghitung ulama 60.000 dinar di luar budak dan binatang ternak. 60.000 dinar, 60.000. 1 dinar itu 4 gram emas, 6 kali 4, 240 kilogram emas. Kira-kira dapat berapa rumah tuh kalau beli di Marta? Banyak aja ada ya. Banyak saudara. Kaya itu. Kata dia Waqi'ah. Jadi jangan nggak baca itu Waqi'ah. Emang begitu. Dan Ibnu Mas'ud ini saudara meriwayatkan hadis 848 hadis yang beliau sampaikan kepada umat dari Nabi. 848 hadis. Tadi masalah Waqi'ah 1 dari Nabi. Masalah menuntut ilmu sering kita sampaikan, kata Nabi, ya Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Anda duduk di majlis ilmu sebentar, la tamassu qalaman, gak usah pegang pulpen, wala taktubu harfan, gak usah pegang buku nyatet, jiping, duduk dengerin. Itu lebih tinggi, khairun laka min aitqi alfi raqabatin fi sabilillah. Lebih tinggi daripada memerdekakan hamba sahaya 1000. Hamba saya itu orang dijual, harga murah aja 1 juta, 1 miliar. Daripada sedekah 1 miliar gak punya. Duduk aja di tempat pengajian, duduk doang, gak usah pegang buku, gak usah pegang pulpen, duduk doang di pengajian. Ganjarannya jangan tanya, duduk doang di tempat pengajian. Kalau ada pengajian nggak, duduk aja di situ, nggak apa-apa. Nabi yang nyuruh. Maka dari situ Ibnu Mas'ud rajin ngaji. Makanya 848 hadis yang beliau sampaikan kepada umat. Nah, dari 848 hadis itu adalah hadis yang dituliskan oleh Imamun Nawawi yang nomor 4 tentang bagaimana proses kita dari tidak ada menuju kepada ada ini, bagaimana nanti akan disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Bagaimana tentang rezeki kita, umur kita. Jangan malam hari ini. Salah satunya hadis yang kita bakal bedah. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadiqul masduq. Nabi dongeng sama saya tentang penciptaan manusia. Betapa Nabi belum ada ilmu anatomi tubuh, ilmu fakultas kedokteran belum ada. Tapi Nabi bakal bercerita bagaimana proses manusia minggu demi minggu, prosesnya kayak apa, sampai berojol dia lahir ke bumi. Nabi dongengin. Nabi itu hebat. Nabi itu hebat. Dan ini muslim harus belajar ilmu-ilmu kayak begini. Supaya apa? Tenang hidupnya. Tenang. Begitu. Tapi enggak malam ini. Kalau kita terusin lagi,
malam ini bisa sampai jam 10. Kasihan, segini aja. Kita baca Fatihah untuk sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Allah tinggikan derajatnya, Allah redai beliau dan semua sahabat Nabi, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keberkahan Ibnu Mas'ud, keberkahan ilmu Ibnu Mas'ud, cahaya-cahaya Imam Ibnu Mas'ud, asrar-asrar Ibnu Mas'ud, juga keluarga dan anak-anak kita, sehingga hidup kita makin berkah, rezeki kita berkah, ilmu kita berkah, kesehatan kita berkah, keluarga kita berkah, anak keturunan kita berkah. Allah beri kita semuanya berkah dunia dan berkah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau doa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad salatan tamlau khazain Allahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ashabi Sayyidina Muhammad wa bihaqqi Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ighfir dunubana wastur uyubana wa hassil maqasidana wa balligh muradana wa qadi hawaijana wa wasi' arzaqana wa hassin akhlaqana wa ilal khairi qarribna wa nisyari abidna ya rabbana wa ya maulana. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala khairil Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.